Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi bab 10 yang berjudul Teknologi Ramah Lingkungan. Ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari. Di produk teknologi itu ada dua macam. Ada produk teknologi yang ramah lingkungan dan ada produk teknologi yang tidak ramah lingkungan. Produk teknologi yang ramah lingkungan ini berasal dari bahan baku kayu, kemudian serat. Sedangkan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ini berasal dari bahan baku besi, tembaga, aluminium, minyak bumi, batu bara, gas alam, kaca, karet, dan plastik. Karena semua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan kayu dan serat itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Sekarang ini sebagian besar kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor dan mobil, menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi ini termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil. Pada saatnya nanti bahan bakar tersebut akan habis karena termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kelebihan mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar? Produk teknologi apa saja kah yang tergolong teknologi ramah lingkungan? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab melalui pembelajaran kali ini. Pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang pertama di bidang energi, yaitu biogas. Ini adalah diagram proses pembuatan biogas sebagai pembangkit energi listrik. Jadi biogas ini dapat terbentuk dari sampah dapur, sampah rumah tangga, tentunya yang bahan organik, kemudian dari kotoran hewan, kemudian dari residu pertanian, kemudian sampah industri, kemudian pertanian organik. Ini semua akan diproses menjadi biogas. Nah, biogas itu nanti akan dimanfaatkan, bisa digunakan untuk memasak, bisa digunakan untuk pemanas, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai listrik, dan bisa dipakai juga sebagai pupuk pada pertanian organik. Yang berikutnya pada bidang transportasi. Pada bidang transportasi antara lain mobil listrik, kemudian mobil tenaga surya, mobil hidrogen, sepeda listrik, maupun sepeda motor listrik. Yang berikutnya di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan ada biopori. Biopori atau lubang resapan air ini merupakan metode peresapan air hujan ke dalam tanah. Biopori ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang basah oleh air. Yang ketiga, menyimpan air dalam tanah pada musim kemarau. Yang keempat, menyerap air hujan ke dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Kemudian memelihara cacing tanah, menjaga tanah agar tidak ambles dan retak, serta yang terakhir menghambat
intrusi air laut. Ini gambar dari biopori. Jadi di permukaan tanah kita buat lubang ke dalam. Itu kurang lebih lubangnya sekitar 80 sampai 100 cm. Kemudian diberi pipa. Kemudian dimasukin sampah organik. Nanti di situ juga akan terjadi proses pengomposan. Sehingga mineral yang ada di tanah itu akan bertambah. Kemudian teknologi yang kedua, teknologi pemurnian air. Teknologi pemurnian air ini bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Pemurnian air dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologis. Pemurnian air secara fisika ini dapat dilakukan melalui penyaringan, pengendapan, dan penyulingan. Sedangkan secara kimia, penyaringan air dapat dilakukan melalui pemberian klorin atau dengan penyinaran dengan sinar ultraviolet atau sinar UV. Secara biologis dapat dilakukan dengan cara memberikan karbon aktif ke dalam air yang akan dimurnikan. Salah satu metode pemurnian air adalah proses penyulingan atau distilasi. Pada distilasi, ini terjadi proses perubahan bahan cair menjadi gas melalui pemanasan zat cair. Kemudian, mendinginkan gas hasil pemanasan, selanjutnya mengumpulkan tetesan air yang telah mengembun. Jadi, langkah-langkah membuat air murni. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam wadah labu yang alasnya bulat. Kemudian air dalam wadah dipanaskan sampai mendidih dan suhunya dikontrol, jadi tetap. Uap air yang terbentuk dari air yang mendidih dilepaskan ke tabung pendingin yang terhubung dengan tangki air pendingin sehingga menghasilkan embun. Embun ini yang nanti jadi air murni, air bersih. Ini rangkaian prosesnya. Jadi di sini ada pembakar bunsen, kemudian ada air di dalam tabung, diletakkan pada klem supaya tidak bergerak. Kemudian pada tabungnya memiliki lubang atau saluran yang akan menyalurkan uap air yang sudah mendidih. Kemudian nanti akan didinginkan dalam tabung pendingin, kemudian nanti akan terbentuk air murni. Yang ketiga, fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan teknologi penggunaan tumbuhan untuk memindahkan, menghilangkan, atau menghancurkan bahan pencemar, senyawa organik maupun anorganik berupa polutan, zat pencemar seperti minyak, pestisida, atau logam yang mencemari tanah, air, atau udara. Spesies tumbuhan yang dapat digunakan untuk fitoremediasi kurang lebih ada 27 spesies, diantaranya pisang, lotus, keladi, kana, dahlia, akar wangi, bambu air, padi-padian, papirus, alamanda, dan tanaman air yang lain. Dan yang berikutnya, yang keempat, toilet pengompos. Toilet pengompos merupakan teknologi toilet sederhana yang hemat air, tetapi higienis dan tidak menimbulkan bau. Toilet pengompos menghemat penggunaan air bersih sehingga air yang biasa digunakan untuk menyiram toilet dapat digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian yang berikutnya, teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Yang pertama ada biopulping. Ini proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Ini adalah inspirasi
terciptanya teknologi biopulping. Jadi manfaat biopulping adalah menghemat energi dan pemakaian bahan kimia. Pada proses pembuatan bubur kayu, pulp, dan kertas yang biasanya dilakukan dengan memasak serpihan kayu yang semuanya menggunakan bahan kimia dengan tujuan memisahkan lignin dari kayu. Pada teknologi biopulping, bahan kimia tersebut digantikan oleh sejenis mikroba yang dapat mengeluarkan enzim dan mendegradasi lignin. Lignin ini adalah zat yang ada di dinding sel sebagai komponen penyusun struktur dinding sel. Berikutnya perilaku hemat energi. Penghematan energi dapat dilakukan yang pertama pada lampu listrik, kemudian pada AC, kulkas, komputer, laptop, mesin cuci, pemanas nasi, peralatan elektronik, kemudian air, alat transportasi. Oke, yang berikutnya teknologi tidak ramah lingkungan. Suatu produk teknologi dikatakan tidak ramah lingkungan ini apabila produk teknologi tersebut mencemari lingkungan. Pencemaran yang dapat terjadi di antara pencemaran air, kemudian pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Beberapa zat yang tergolong ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan antara lain adalah minyak bumi, batu bara, kaca, karet, plastik. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan cair alami yang dapat disuling menjadi bahan bakar, pelumas, dan bahan baku dalam industri kimia. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa-sisa organisme renik lautan yang telah mati berjuta-juta tahun lalu yang tertimbun oleh sedimen atau endapan. Minyak bumi yang telah diolah dapat menghasilkan bensin, zat pewarna, pelumas, serat nilon, poliester, plastik, zat pelarut, lilin, dan karet sintetis. Yang berikutnya batu bara. Batu bara ini terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang terpendam dalam bumi berjuta-juta tahun yang lalu, yang memperoleh tekanan dari lapisan batuan di atasnya. Berdasarkan kandungan karbonnya, batu bara dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu antrasit, ini memiliki kandungan karbon 95%. Yang kedua bitumen, bitumen ini kandungan karbonnya 70%. Dan lignit, lignit ini kandungan karbonnya 50%. Penambangan pada deposit batu bara yang terletak di tempat yang sangat dalam di bawah permukaan bumi ini dilakukan dengan menggunakan teknik bor. Adapun untuk deposit yang dekat dengan permukaan bumi dilakukan dengan teknik drift terbuka open cast dan galian lereng atau slop. Gas hasil pemrosesan batu bara ini digunakan untuk bahan bakar. Sedangkan minyak dan tar ini digunakan untuk membuat zat pewarna, kemudian parfum, dan serat sintetis. Bahan yang berikutnya adalah kaca. Kaca dibuat dengan cara meleburkan pasir yang dicampur dengan garam pada suhu yang sangat tinggi, kemudian didinginkan. Kaca dapat digunakan untuk menghambat panas atau kalor, menghambat listrik, dan sebagai serat optik. Bahan kaca yang dicampur dengan boraks ini menghasilkan kaca yang tahan panas. Bahan kaca yang dicampur dengan oksida timbal ini menghasilkan kaca yang berkilau. Dua kaca yang disisipi bahan plastik ini dapat digunakan pada kaca mobil, jadi lebih kuat. Yang berikutnya karet.
Karet alami diperoleh dari getah pohon karet, biasa disebut lateks, yang kental, digulung dan dikeringkan. Karet sintetis ini diperoleh dari minyak bumi. Karet memiliki sifat lentur, kemudian tahan air, dan sebagai penyekat panas. Yang berikutnya, plastik. Plastik pada umumnya terbuat dari bahan kimia turunan minyak bumi. Plastik memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai isolator yang baik. Termoplastik adalah jenis plastik yang meleleh pada saat dipanaskan. Sedangkan thermosetting adalah jenis plastik yang mengeras pada saat dilelehkan. Pembentukan bahan plastik juga dibuat melalui teknik cetak atau pengecoran, tetapi dengan suhu yang lebih rendah. Mesin cetak plastik yang menggunakan teknik injeksi mendorong serpihan plastik menuju ke ruang panas sehingga plastik menjadi lembek. Kemudian ditekan dalam cetakan sehingga menghasilkan berbagai model, berbagai macam plastik. Dan khusus untuk plastik di DKI Jakarta ini penggunaannya sudah dilarang untuk bahan-bahan tertentu sehingga akan lebih efektif dalam mengurangi penggunaan plastik, karena sekali lagi plastik termasuk dari bahan yang tidak ramah lingkungan karena proses penguraiannya itu relatif lama. Oke, demikian video materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.